Ternyata katanya itu kayak sejenis santet gitu yang nyasar ke rumah gue dan ke nenek gue. Oke guys, hari ini aku akan mencoba untuk menuruti request yang ada di komen video aku yang sebelumnya. Mereka ingin aku untuk membuat paranormal experience. Nah, sebenarnya aku tuh ragu untuk membuat paranormal experience ini karena aku emang jarang banget mengalami kejadian-kejadian yang kayak emang bisa dibilang mistis, horor ataupun selainnya. Cuman perlu aku tekanin di sini, memang sebenarnya aku itu memiliki kayak aku tuh kayak sensitif gitu, peka gitu loh, kayak ya peka sih ya, maksudnya kayak sekitar aku kalau ada hawa-hawa atau energi-energi negatif gitu, biasanya aku kayak ya tahu gitu, ngerasa. Nah, jadi pada suatu hari aku mungkin memang beberapa kali memiliki kejadian mistis ini, tapi nggak sering memang. Jadi waktu itu aku tuh kayak dari kecil itu kan aku kayak nggak percaya gitu kan ada kayak santet gitu-gitu. Pasti kalian kayak pernah denger lah ya kayak tentang santet-santet gitu. Nah, jadi suatu hari aku kayak ini hari sekolah gitu kan, aku lagi kayak mau sekolah, terus pas bangun paginya itu nenek aku teriak-teriak gitu, kayak dia mimpi gitu kan. Terus aku nanya ke dia kenapa gitu-gitu, terus dia cerita katanya dia mimpi serem segala macem, ada bayangan hitam yang berdiri di pintu. Jadi ini misalnya pintunya di sana, di sini. Nah, nenek aku tuh dari sini. Jadi kayak dia ngelihat ada bayangan hitam, dan bener aja. Ternyata kan aku bilang mimpi doang kali, oma gitu kan. Aku kan kayak punya nenek gitu, nah manggilnya oma. Udahannya aku lihat dong selimut dia kayak ada merah-merah gitu. Dan ternyata bisa kalian lihat itu ada darah banyak banget, sumpah nggak bohong gue, demi Allah gue ngeliat itu darah banyak banget. Shock dong, kayak pas gue lihat nenek gue nggak kenapa-napa, dia nggak luka sama sekali, pokoknya nggak ada luka-luka di badannya sama sekali. Terus kayak selimutnya penuh darah gitu. Terus gue shock dong, sampai besokannya gue galau, kayak takut gitu. Kayak pokoknya tuh selimut, kata orang rumah gue disuruh buang aja selimutnya, padahal itu selimut kesayangan nenek gue gitu, dibuang. Dan bener aja, ternyata katanya itu kayak sejenis santet gitu yang nyasar ke rumah gue dan ke nenek gue. Terus sumpah, jadi kayak kalau gue keinget itu kayak gue langsung kayak kepikirannya percaya kalau ada sesuatu di luar sana yang sejenis santet atau susuk segala macem. Mulai dari situ aku percaya. Itu bener-bener kayak serem banget, soalnya siapa sih yang gak serem gitu loh ngelihat darah-darah gitu, beneran darah guys, itu warnanya kayak merah. Terus kayak gue kayak sampai di sekolah gue kepikiran gitu, kayak gila, sumpah kayak nggak nyangka bakal kayak gitu. Jadi katanya mitosnya itu kalau misalnya kita sering beribadah kepada Allah, kepada Tuhan gitu, kita jadi terhindar dari hal-hal kayak gitu. Pokoknya ya
menurut aku sih hal-hal kayak gitu ya jahat aja gitu ya. Maksudnya kayak ngapain sih berbuat kayak jahatin orang lain kayak gitu kan, kayak ngapain. Untungnya nenek gue sering sholat tahajud segala macam, terus kayak jadinya nggak jadi gitu, jadinya nyasar gitu, kayak mental gitulah katanya ya. Udah sih kayak gitu. Oke, yang untuk santetnya itu udah selesai, dan sekarang kita berpaling ke cerita selanjutnya. Jadi ini terjadi sebenarnya baru-baru ini kayak aku kayak lagi berlibur gitu kan di Kalimantan. Sebenarnya tempatnya di sini. Nah, Kalimantan. Aku lagi di Kalimantan, dan emang aku tuh kayak lebih sering tidurnya sendiri kan, nggak sama adik-adik aku. Jadi kayak sebelum-sebelumnya aku lebih sering tidur sendiri. Tapi jadi pas hari itu aku bener-bener kayak gelisah banget, kayak nggak bisa tidur, dan kayak pokoknya kayak insom aja gitu kan. Nah, ngadep kanan salah, ngadep kiri salah, terus ya aku ngerasa kayak ada yang ngawasin aku gitu. Maksudnya kayak ya sebenarnya ya nggak tahu, pokoknya kayak lagi sensitif gitu, karena waktu itu emang kalau emang lagi kayak kecapean gitu, kadang kayak suka gelisah sendiri, tidur nggak bisa tidur, terus kayak ya gitu, aku bener-bener kayak nggak bisa tidur, ngerasa ada yang ngawasin aku kan. Terus kayak aku udah mencoba untuk merem gitu kan, merem aja pokoknya, tapi pas aku lagi mencoba merem baru 2 detik, bayangin 2 detik aku merem, terus kayak tiba-tiba, ini aku beneran, ini aku nggak bohong, jadi kayak kaki kiri aku ketarik gitu, kayak literally ketarik guys. Lo pasti pernah lah ya kayak kayak mimpi jatuh, terus kayak kaki lo kayak tiba-tiba kayak dek gitu kan, pasti pernah. Nah tapi ini gue literally ditarik gitu, kayak beda ngerasanya kalau jatuh sama ditarik tuh beda. Kayak tarik, terus gue langsung buka mata dong, langsung melek, dan nggak tahu ini kalian percaya apa enggak, tapi ini bener-bener gue alamin baru-baru ini. Jadi kayak ada kayak sekelibet gitu bayangan hitam kayak gini, dan jadi kayak dia kayak dari arah aku menjauh, terus set gitu hilang gitu. Terus gue langsung ya itu merinding. Jadi kayak bentar, jadi kayak ini aku beneran, pokoknya kayak dia hilang set gitu. Ini gue literally belum tidur guys. Kalau gue udah tidur, gue pasti kayak nggak kepikiran, maksudnya kalau ada kayak gitu kan. Tapi ini gue yang bener-bener makin gak bisa tidur, baru mencoba untuk merem dan tiba-tiba ada kayak gitu. Udah, gue langsung yang keluar, terus ke kamar ortu gue, tiduran bentar sama aja, terus gue balik dong ke kamar kan. Ya udah, terus gue kayak baca doa gitu, kayak masih ngerasa diawasin itu pas itu. Tapi alhamdulillah banget, gue tuh nggak pernah kayak yang pokoknya kayak yang tidur lihat penampakan aslinya gitu. Alhamdulillah gue nggak sepeka itu guys. Pokoknya kayak baru ngeliat kayak gitu aja gue udah kayak oh my god, tarik kaki gue, kayak
set gitu, kayak kaki lo tiba-tiba ketarik. Bukan yang jatuh, kayak kalau jatuh, mimpi jatuh kan biasa tuh ya, kayak mimpi jatuh dari ketinggian terus tiba-tiba gitu kaget gitu. Ini enggak. Terus gue pas kayak ngeliat set gitu hilang, terus kayak ya ampun. Terus kayak gue mulai dari situ jujur aja gue jadi nggak tidur sendiri lagi. Terus kayak lebih minta temenin adek gue buat tidur sama gue. Untung adek gue baik. Pokoknya gue kayak aduh gak mau tidur sendiri lagi. Kayak belakangan ini kayak juga susah tidur, ditambah lagi kayak fenomena kayak gitu yang ketarik kayak gitu. Baca doa, pokoknya intinya kalau udah kayak gitu gue biasanya baca doa. Baca doa terus sampai pokoknya merem, masih kayak ngerasa ada yang merhatiin gitu nggak sih? Kayak pernah kan pasti kalian kayak gitu. Dan sebenarnya pas itu juga gue tuh kayak gak bisa tidur karena gue juga kayak sesak napas gitu, sesak napas, dan kayak napas gue nggak tahu gimana. Terus pas gue udah searching di Google, ternyata yang hitam itu artinya tuh bisa berapa arti. Tuh contohnya kalian tuh bisa ngelihat kematian, kayak misalnya firasat atau bentar lagi ada yang meninggal, amit-amit banget. Dan terus kayak atau roh jahat atau apa nggak tahu, pokoknya kayak gitu deh. Kayak itu terjadi tuh 2 minggu yang lalu apa seminggu yang lalu. Pokoknya semenjak itu gue nggak berani tidur sendiri, gue kayak sesak napas dan nggak tahu banyak artinya. Bisa jadi kayak kalian ketindihan atau misalnya ada firasat buruk, kayak ya gitu. Pokoknya yang gue cari, entah bayangan itu diam atau gerak, itu tuh bisa berapa arti, pokoknya berapa makna gitu kan. Ya nggak tahu lah, pokoknya gue berdoa aja semoga selalu berada dalam lindungan Allah gitu. Pokoknya amin. Takut banget gue, pokoknya setelah itu gue takut tidur sendiri, nggak berani. Biasanya gue seneng banget tidur sendiri karena luas. Ya udah pokoknya ya itu mungkin beberapa pengalaman aku yang sempat aku rasain paranormal yang masih aku inget sejauh ini. Kayak mungkin nanti kalau ada next time ada aku keingetan lagi, sebenarnya banyak sih, kayak nggak banyak banget. Jadi kayak ya aku bakal ceritain lagi kalian. Kalau kalian pengen boleh langsung komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa klik subscribe di tombol di sini. Dan untuk kritikan sarannya sangat aku terima. See you in my next video.